Gelombang protes dari supporter yang mengecam diadakannya European Super League atau Liga Super Eropa terus bermunculan. Padahal liga kompetisi antar klub Eropa tersebut nampak menjanjikan karena berisi 12 tim elit benua biru yang pastinya mengundang adrenalin pecinta sepak bola, mulai dari AC Milan, Barcelona, Juventus, Manchester United hingga Real Madrid. Sejak diumumkan Liga Super Eropa diklaim telah menggait JP Morgan sebagai pendukung finansial, perusahaan perbankan itu disebut-sebut siap mengucurkan dana 6 miliar dolar Amerika Serikat untuk memastikan Liga Super Eropa bisa berjalan. Selain itu, sudah ada komitmen sponsorship yang masuk hingga 4,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kompetisi ini bahkan menjanjikan pemasukan besar bagi klub yang bergabung di dalamnya, yaitu berkisar hampir 400 juta dolar Amerika Serikat per klub setiap tahunnya hanya untuk komitmen turut berlaga. Lalu, apa yang menyebabkan kompetisi bergengsi ini justru hujan penolakan? Seperti yang diketahui, ada 12 klub yang menjadi founder liga ini. Jumlah itu akan bertambah hingga menjadi 15 tim. Nantinya, Liga Super Eropa hanya akan menggunakan 2 grup saja dengan total peserta 20 tim. Uniknya, 15 tim yang berstatus sebagai pendiri dipastikan akan menjadi peserta tetap setiap musimnya. Sementara 5 slot lainnya akan dirotasi setiap musimnya tergantung pada performa. Hal ini dinilai mencederai prinsip-prinsip utama sepak bola, yaitu fair play. Tidak sedikit yang curiga, kompetisi ini hanya untuk membuat klub-klub kaya bertambah kaya. Banyak pihak meyakini Presiden Real Madrid, Florentino Perez, ada di balik ide ini. Pasalnya di tahun 2019, Perez pernah mengkritik format penyelenggaraan Liga Champions yang dinilainya sangat merugikan secara ekonomi, mengingat tim-tim besar tidak sering bertemu. Tidak hanya mengkritik, Perez juga mengancam akan membuat kompetisi tandingan jika format Liga Champions tidak diubah. Meski sudah cukup lama didengungkan, nampaknya ide Florentino Perez ini baru mendapat sambutan kala pandemi corona, turut menghantam pendapatan liga-liga super hingga klub-klub sepak bola sejagat. Di tengah pendapatan yang merosot, sejumlah klub pun bergumul dengan utang yang membengkak. Itu sebabnya klub-klub raksasa ini pun berupaya keras. Harus ada jalan lain untuk menyelamatkan diri at any cost. Porque nosotros lo que queremos es mejorar el fútbol, salvar el fútbol que está en un momento de riesgo, de verdad. Y yo vengo aquí y se lo digo yo porque no soy dueño del Madrid, como usted sabe. Yo entré en el 2000 a salvar al Real Madrid. Maka Andrea Agnelli, John W. Henry, hingga Jules Glazer akhirnya membawa gerbongnya masing-masing untuk ikut dalam rombongan. How many times we decided we had to sit UEFA and the leagues, not just the Premier League, Spanish, Bundesliga and everywhere, the FIFA as well, and organize the unit calendar. For how long we have discussed about that? How long? Centuries. Do they listen? No way. But it's getting worse. Of course it's worse. Every single plan. Of course it's getting worse. of course it's worse. Of course it's getting worse. But who cares? It's a business, it's money. Alasan keuangan untuk membuat liga tandingan tentu saja tidak bisa diterima FIFA selaku Federasi Sepak Bola Internasional maupun UEFA sebagai federasi untuk tingkat Eropa. Riguardo alla situazione appunto delle 55 federazioni europee, c'è un ordinamento sportivo. Lumrah saja karena kehadiran Liga Super Eropa akan mengancam eksistensi dari Liga Champions dan Liga Eropa yang merupakan 2 kompetisi tertinggi antar klub buatan UEFA yang sudah berjalan puluhan tahun. Itu sebabnya UEFA mengambil langkah cepat dengan mengancam ada sanksi bagi klub-klub yang terjun ke Liga Super Eropa. Mulai dari sanksi denda dikeluarkan dari asosiasi, hingga pemain tidak bisa mengikuti kompetisi domestik negara masing-masing. Penolakan dari berbagai pihak atas liga ini rupanya berdampak. Berselisih 2 hari setelah Liga Super Eropa diumumkan pada 19 April lalu, 6 klub Inggris langsung menyatakan mundur dari Liga Super tersebut. Sementara itu, beberapa klub Italia dan Spanyol seperti Inter Milan, AC Milan, Atletico Madrid dan Barcelona memberi sinyal akan mundur. Hanya Real Madrid
dan Juventus yang belum mengambil sikap. Lalu, akankah liga ini bertahan dan memulai pertandingan perdananya yang ditargetkan per Agustus tahun ini? Karena tidak bisa dipungkiri, di tengah penolakan tetap ada supporter sepak bola yang justru mendukung munculnya Liga Super Eropa ini. Jadi, kita tunggu saja. Tim Liputan CNBC Indonesia.